Selamat malam Beauty People, selamat datang di New City Live. Dan hari ini hari Kamis ya, mudah-mudahan hari Kamisnya memang manis. Dan memang kalau kita bicara soal hari yang manis, biasanya kalau kita pulang ke rumah itu harus ada sesuatu yang at least bisa kita lihat gitu ya. Tapi permasalahan untuk beberapa dari Anda Beauty People dan juga mungkin banyakkan orang adalah yang tinggal di kota besar, biasanya ini tidak punya lahan untuk bisa melihat sesuatu yang manis di rumah, yaitu tanaman, ya kan? Karena mungkin sekarang sudah mulai tinggal di flat, tinggal di apartemen, atau bahkan punya rumah tapi halamannya pun sudah habis dibuat lahan parkir. Nah, malam hari ini kita akan membahas detail tentang tema kita adalah interior scape, di mana kita bisa juga menanam tanaman ataupun punya tumbuh-tumbuhan di dalam rumah tanpa harus ribet untuk punya halaman, punya pekarangan, terus kemudian berkebun dan segala macam. Nah, untuk malam hari ini kita akan langsung panggil dua orang yang memang expert di bidangnya dan juga sudah membawa ini, lihat nih, kebunku penuh dengan bunga ya. Studioku penuh dengan bunga malam hari ini ya Beauty People. Kita akan langsung udah aja. Yang pertama adalah Ibu Asti dan juga Bapak Rudi. Selamat malam Ibu Asti, apa kabar Pak Rudi? Malam. Silakan, boleh langsung duduk di tempat yang sudah siapin. Saya duduk sini aja ya. Oh, iya. Saya di sini. Boleh, Bu Asti di sebelah sini. Bu Asti dan Pak Rudi, ini saya dengar-dengar suami istri, bener ya? Benar. Bener ya? Ini kayaknya udah klop banget nih ya, suami istri sama-sama cinta tanaman, sama-sama bisa mengembangkan apa yang bisa dibilang interior scape dan juga punya solusi untuk warga Surabaya, lebih tepatnya yang memang nggak punya halaman sekarang ini. Nah, ini awal mulanya siapa yang punya ide begini nih? Kalau awal mula sih dari saya sih sebenarnya. Bu Asti? Saya kalau lihat belakang-belakang background saya itu arsitektur landscape. Itu Arsitektur landscape, ya oke. itu mendesain taman-taman yang besar. Uh-uh. Nah, pengalaman juga ya di perumahan, terus pernah juga di Singapura ngurusin taman-taman. Di Singapura? Uh-uh. Oh, ternyata buatan tangan orang Surabaya juga di Singapura ya? Iya, betul sekali, jauh-jauh. Terus ya Terus? mereka kan itu mendesain yang besar-besar, taman yang besar-besar. Terus ya kok kenapa nggak yang kecil juga kita coba kreasikan. Dan ya begitu juga tadi seperti Mas betul bilang, lahan tuh semakin sempit kan. Betul. Jadi Pun ada gitu pasti harus berduit banget gitu ya Pak ya Iya. untuk beli rumah. Sedangkan rumah di Surabaya sekarang sudah starting dari 1 M nih kayaknya kalau Tanah mau mahal punya sekali. halaman gitu kan. Iya. Nah, kalau Pak Rudi awal mulanya gimana Pak? Ya sebenarnya ya ikut istri. Ikut istri tercinta. Oh, suami yang baik ya. Mengikuti Kebetulan apa kata saya istri. sebenarnya saya suka seninya. Iya. Oh, oke. Ya, jadi ini kan butuh apa ya, seni juga gitu ya. Dalam merangkai bunganya. Ya, jadi klop lah. Oke, Bu Asti dan Pak Rudi, ini kalau kita bicara soal tanaman interior scape gitu ya, ini kan tanaman yang di dalam rumah begitu. Iya, benar. Dan kebanyakan orang nggak ngerti gitu, tanaman apa saja yang bisa hidup dalam rumah tanpa kena matahari, tanpa harus punya tanah gitu ya, medianya begitu, terus kemudian juga tanpa harus dirawat gitu. Yang kebanyakan paling tahu ya memang everybody knows kaktus ya. Ya. Paling cuman tanaman dalam rumah kaktus, tanaman dalam rumah kaktus lagi gitu. Ternyata banyak jenisnya ya. Banyak. Boleh dijelasin ini yang dibawa malam hari ini apa-apa aja? Emang mayoritas sih banyak kaktus emang Mas. Memang Ini- mayoritas memang kaktus ya. tapi Tanaman yang kering ya. Tanaman lebih, soalnya dia kan minim perawatan soalnya. Jadi ya seminggu sekali, 10 hari sekali cukup untuk disemprot-semprot aja. Oke. Justru lupa-lupa nyiram justru lebih bagus. Oh, lupa-lupa nyiram malah justru lebih bagus ya. Tapi ini saya lihat ada banyak jenis yang di luar kaktus juga. Iya. Ini apa? Ganggang kah ini? Ya, ini Oh, water iya. aquascape ini. Ini air-air, tanaman air. Oh. Jadi bisa ini ya kita Lucu ya. kemas cantik. Oke, ini biasanya tempatnya tempat jelly biasanya. Sekarang lagi banyak ya Sekarang lagi banyak puding-puding. jelly begini ya. Kita kreasikan untuk tanaman. Ini bisa untuk souvenir kalau nikahan. Oh, Bisa dikreasikan oke. seperti itu. Nah, kalau begini, ini perawatan juga, perlu perawatan juga. Kalau ini sih nggak usah, diginin aja. Paling Tapi nanti ya hidup kan? Airnya kalau perlu ini mesti Oh diganti. ya, Ganti. airnya diganti. Mungkin dikasih ikan-ikanan kecil gitu Ya, lucu kali ya. bisa, mesti dibuka kalau itu Harus mati dibuka ya, biar nggak Iya. mati ikannya ya. Oke, nah Atau enggak ini seperti yang itu juga Mas, itu tanaman dalam. yang mana? Yang ini? Ya. itu Oh, oke. Sarang burung bilangnya. Apa namanya, Bu? Kokedama. Tanamannya ini dibilang istilahnya Tanamannya sarang sarang gitu. burung. Nah, tapi seninya ini kokedama namanya, cara kemasan. Biasanya kan di pot gitu. Oh, Nah, ini kita oke. bikin, ini seni Jepang sih, istilahnya kokedama mereka. Kokedama. Nah,
Oke, Jadi nanti bisa kita bahas digantung. detail ya soal kokedama ya. Kita bahas jenisnya dulu. Ini sarang burung ya. Terus kemudian kaktus, ini kaktus. Nah, yang ini nih, ini apa ini? Ya, Ouch. hati-hati. Nah, yang ini nih, ini apa ini? Ini namanya tilansia. Jadi, Tilansia. airplane, jadi tanaman udara. Jadi hanya hidup dari udara gitu aja. Jadi Wow. partikel-partikel udara. Jadi yang Ajaib sekali, saya baru tahu ini ada tanaman yang memang jenisnya cuma hidup butuh udara doang, nggak butuh itu tanah. disemprot aja sih. Dia perlu Air juga ya. dikit ya, Iya. air dikit. Apa namanya tadi, Mbak? Tilansia. Tilansia. Ini Pak Rudi tahu juga nggak jenis-jenisnya gini, Pak? Jujur enggak. Cuma aku senang kombinasi ininya ya, tanamannya Iya, gitu seni ya. artnya. dia. Artnya aku, artnya yang ya, suka. ya. Oke, tapi gimana caranya bisa mengetahui ini tanaman yang memang butuh matahari, yang ini tanaman yang nggak butuh matahari, atau tanaman ini butuh media yang bukan tanah, gitu gimana caranya ya? Ya, Pak kita Rudi sama baca gitu dari Iya, literatur, Bu Asti. dari internet kan banyak juga sekarang informasi gitu lah. Terus ya dari buku. Terus pengalaman dapetin juga. tanamannya di mana ini? Kalau tanaman Pasti Bapak yang bagian cari ini. Tahu aja, Mas. Iya, biasa banyak sih ya di Malang, di Batu. Pelosok-pelosok hutan-hutan gitu, Pak? Ya. Oh iya? Enggak sampai ke sana. Emang sudah ada yang jual ada sekarang? Iya, ada nurserinya. juga. Jadi kita rekanan dengan nurseri dengan petani-petani. Kita kembangkan kemas juga baik. sih, Mas. Oh, Jadi ada yang dikembangkan bisa juga jadi ya, kita dikembang budidayakan. biakan. Budidayakan. Oh, jadi kayak macam diternakan gitu ya? Ya, dibudidayakan. Dibudidayakan Dibudidayakan, begitu ya. di rumah. Jadi beli satu, Diperbanyak. diperbanyak sampai akhirnya banyak, terus akhirnya dijual Ya. begitu Iya. ya. Nah, ini kalau kita bicara soal membudidayakan, kalau saya feeling sih kok udah dari lama ya, dari tahun kapan ini? Mulai interior scape Landscape-nya gini. udah lah. Gimana, Pak Rudi? Boleh? Landscape-nya Jangan udah- berantem, Pak. Bu, Iya. jangan berantem. Nanti pulang gini. Ya, dari tahun Landscape kapan udah. ini, Bu? Kalau landscape-nya sih saya sudah dari kuliah sih, dari lulus 2002 tuh udah emang kerjanya landscape gitu. Kalau interior Kalau scape interior ini scape-nya baru belakangan ini sih. Baru belakangan setahun ini. setahun Di ini. rumah kita coba rambut-rambut, tapi kok kita coba campur-campur apa kok ya bagus gitu loh. Terus kita coba lempar ke pameran, ke masyarakat, kok ya sambutannya Suka baik gitu, Mas. Ini kaktus juga ya? Iya, ini jenis kaktus. Oh, ini semua lebih- kaktus kecuali dua ini. Ini bilangnya sih sukulen sih, ya sejenis kaktus Sejenis juga. kaktus. Oh, masih dalam keluarga kaktus Iya, ya. betul. Oke. Nah, ini banyak mungkin yang punya pertanyaan gini ya sekarang. Update People mungkin Anda punya pertanyaan ya. Kalau misalnya mereka nggak butuh matahari atau semacam kaktus begini, ini kan berarti mereka tidak memproduksi oksigen gitu ya. Berarti ini cuman untuk mempercantik saja di interior atau bagaimana? Fungsinya tetap sebagai penghasil oksigen. Jadi dia fotosintesis itu tetap berlaku pada semua tanaman. Nah, dia akan menyerap karbon dioksida, zat-zat yang beracun dari ruangan karena dari komputer kan. Oke. Dari cat-cat itu formaldehid itu ya mereka bisa, apalagi kayak gini ini dia bisa menyerap dan membersihkan ruangan gitu, Mas. Jadi menghasilkan oksigen juga, jadi ya yang di dalam itu akan segar. Oke. Nah, ini kalau Bu Asti lebih cenderung ngelihat tanamannya, terus kemudian bagaimana mendesainnya. Kalau Pak Rudi tugasnya apa, Pak? Tugas saya menyiapkan media tanamnya, Heeh. terus kemudian dari sisi seninya gitu ya. Jadi Ada seninya kayak gimana, Pak? Kayak gini nih? Seperti ini Oh, gitu ya. heeh. Nah, itu kan mesti lihat kombinasi warna dengan wadahnya seperti apa. Terus, nah nanti kalau soal tanamannya berapa lama hidup dan segala macamnya, aku tanya sama yang ahlinya Sama gitu yang ya. ahlinya. Iya. Oh, oke. Jadi Bapak ini pelengkap gitu Ya, istilahnya pelengkap, ya. ya. Oke. Ini biasanya banyak orang pesan buat apa nih, Bapak sama Ibu nih? Memang mereka mau menghias rumahnya atau mereka mau ngasihin ke orang atau dikasih ke orang atau seperti Lebih apa? banyak sih untuk pribadi dulu sih. Tapi Pribadi, ya. berjalannya waktu kita pameran segala macam, banyak yang request untuk kafenya, untuk restoran, dan untuk dihadiahin juga souvenir-souvenir kalau untuk nikahan gitu. Oke. Nah, tadi sempat Pak Rudi bilang, Pak Rudi juga sempat urus juga tentang medianya ya, Iya. mediasinya ya. Mediasi. Ini mediasinya yang saya lihat juga malam hari ini banyak ya, nggak cuman tanah aja, tapi juga ada kerikil nih. Update People ini bisa dilihat nih ya. Betul, ya. Nih, ini kerikil. Nah, ini batu aki nih. Ya bisa juga, biasa. Batu aki. Bisa jadi batu aki kan di sini ya. Iya. Ini apa aja dijelasin nih? Mungkin Bapak yang jelasin Pak Rudi. Ya,
Kalau ini pasir laut. Pasir laut. Ya, terus kemudian ini yang batu kerikil untuk mempercantik mempercantik biasanya Kayak gitu ya. gini, Mas. Itu di oke. atas Toppingnya toppingnya. istilahnya. Toppingnya di atas. Nah, jadi Oh, ditutupin. tapi bawahnya bukan ini ya? Bukan. Bawahnya itu Biasa kan di atas. campuran seperti yang ini Mas, kelihatan tuh bawahnya tuh dia kan berlapis-lapis kayak kue lapis tuh. Atau yang Oh, oke. atau yang ini biasanya. Jadi di bawahnya dasarnya biasa kita pakai pasir laut ya yang hitam. Nah itu gunanya untuk nyerap ini ya air gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah terus habis itu biar cantik, kemudian kita kombinasi dengan yang putih biasanya. Jadi habis hitam putih, baru kemudian masuk ke media tanamnya, kan tetap butuh apa namanya? Media tanamnya ya, ya. Tanah juga. atau apa Ya, gitu seperti ya. itu. Nah kalau ini apa Pak? Tadi kameramen bilang ini beras nih katanya. Ya, Beras hitam. bungkusnya beras. Bungkusnya beras. Kulit arinya beras Oh, itu kulit yang arinya beras. Ih, bener loh. Bener kulitnya luar biasa loh kameramen nih. sekam bakar. Sekam Sekam bakar, bakar. ya. Campuran. Biasa ngayak beras kayaknya di rumah dia. Ya kan? Jadi tahu ini sekam bakar ya warna hitam. Ini media juga. Ya, nanti Media itu juga ya? campuran media sekam bakar dengan humus dan pasir itu kan jadi media tanahnya itu, media tanamnya. Jadi kita nggak pakai tanah sih. Oke. Kalau ini apa ini, Bu? Ini Pak, kokopit. kokopit ini apa? Kokopit itu dari koko, dari kelapa, Dari sabut-sabut kelapa, yang Oh, dihaluskan. serabut-serabut kelapa dihalusin, ya. Terus habis itu jadi begini. Kebanyak ya? Banyak. Banyak Bisa variasikan medianya. sih. Yang intinya sih biar tanaman itu bisa tumbuh sih dan dengan kondisi yang baik dia bisa tumbuh. Ya layer-layernya itu tinggal variasi kita aja untuk ngeliatin warna, ngeliatin teksturnya dari ini kan kecil ada yang besar itu Ya. kan muncul tekstur nanti di situ. Nah itu nanti tugasnya Pak Rudi yang nanti akan Sama-sama. mengolah karena artnya gitu ya, Artnya, iya. artnya di situ. Oke, kalau dijual kira-kira dari harga berapa ini, Ibu sama Bapak? Kalau harga dari yang kecil-kecil gini sih kita bisa dari 50.000 sih. Heeh. Nah, tapi kalau banyak ya lain lagi. Iya, di diskon ya kalau banyak ya, ada kortingan. Sampai Nah, besar-besar itu bisa sampai 800 ribuan. sampai 800 ribuan. Yang besar-besar begini. Ini berarti tergantung juga dengan umur tanamannya. Iya, umurnya. Sama tanamannya juga biasanya. Kan Sama ada jenis tanamannya jenis tanaman, juga? iya. Oh. Yang langka-langka itu ya mahal Seperti juga. Ada yang ini langka? kan. Ya kayak gini kan. Yang mana? unik, Yang ini, besar Bu? gini kan. Oh, oke. Ini namanya kaktus apa ya ini? Itu namanya melocactus, Mas. Melo kaktus. Heeh. Mungkin karena dia sendiri ya, jadi Melo. melo gitu ya terus ya. Tuh kan mulai ya. Heeh. Terus habis itu kalau yang kecil-kecil kayak begini, ini kaktus juga ya? Iya, itu model kaktus juga Heeh. itu. Ini berapa ini kalau begini-begini nih, Bu? Kalau hanya itu sih kita ya nggak mahal sih kalau itu kan itu hanya Pot biasa juga. belum Ya, dikreasikan. Jadi ya Heeh. Oke, nah biasanya kalau orang-orang order ini memang mereka sudah mulai milih potnya, menyerahkan ke ahlinya atau mereka yang pilih sendiri, custom atau kayak gimana? Ya, biasanya kita siapkan dulu. Heeh. Nah, dalam proses biasanya kita diskusi gitu kan. Mereka maunya Oh harus seperti apa. order dulu ya berarti ini, nggak bisa langsung jadi gitu ya Pak ya? ada juga. Ada yang Ada juga, jadi, ada juga, cuma langsung biasa jadi. kan pengen aku pengen model seperti ini gitu ya. Mangkoknya Nah nanti mereka punya sendiri tempatnya kadang. seperti apa. Bikin tolong dihiasi, tolong dirangkai gitu. Oh gitu, Bisa jadi juga, gitu. bisa juga menerima dalam bentuk mangkok kosong ya. Boleh. Tempat kosong nanti dihias gitu ya Iya. istilahnya ya. Itu kan ya nggak semua orang juga bisa merangkai. Benar. gitu. Bukan nggak cuma bisa merangkai, Bu. Sebenarnya yang paling penting adalah mereka nggak tahu gimana cara nanamnya ini kan. bisa hidup lagi. Nggak bisa hidup takutnya nanti mindahinnya. Nah, bicara soal merangkai juga, ini kalau Anda perhatikan ya, Update People ya, di depan ini, nih boleh di zoom yang ini ada terdiri dari kayak tiga macam Iya. gitu ya. Ini kayak semacam taman mini gitu, Iya, taman Iya. yang memang kecil. Emang sengaja dibuat seperti itu Iya, ya. itu kalau gitu sebenarnya istilahnya terrarium, Mas. Jadi Namanya apa? terrarium. Terrarium. Bukan terajana. Bukan, itu nanti Ika Nurjana yang nyanyi keluar ya. Ini namanya terrarium. Nah, jadi ya membuat ekosistem dalam satu tanaman, ekosistem jadi ya ada tanaman dan dia hidup di situ gitu. Jadi ekosistemnya jalan gitu. Dan kapan hari ini tanamannya nggak ada tunasnya ini. Oh, Berapa belum, lama? belum Ha. tabangnya belum ada. Belum ada. Jadi sekitar 2 bulan udah panjang gitu. Berarti itu ekosistemnya Jalan berarti. bagus. Oke, nanti kita juga akan bahas lebih lanjut lagi. Update People ya pasti saya yakin dan percaya banyak yang tertarik dengan terrarium ya. Terrarium. Namanya terrarium karena ini kayaknya nggak butuh tempat yang besar ya. Tempatnya kecil aja tapi bisa muat berbagai macam tanaman yang bisa jadi membuat rumah Anda lebih hijau satu dalam rumah.
nggak ada pembantu pun nggak masalah gitu ya, karena juga tanamannya juga bisa hidup sendiri gitu kan, cuman butuh dirawat beberapa bulan sekali begitu. Nah, tapi permasalahannya adalah bagaimana caranya memix and match-kan antara tanaman satu dengan tanaman yang lain. Habis ini kita akan bahas lebih detail lagi, tetap New City Life. Politeknik Untak Surabaya, lembaga pendidikan tinggi vokasi baru dengan kualitas siap kerja, profesional, berwawasan global. Pilih program studinya D3 Teknik Manufacture yang dilengkapi dengan laboratorium berstandar, D3 Teknologi Industri Pertanian dengan tenaga kependidikan profesional, dan D3 Teknik Listrik Industri yang berkompeten. Ayo gabung dan daftar segera. Dapatkan diskon hingga 60% untuk potongan uang gedung. Politeknik Untak Surabaya. Tim City Guide kali ini akan memberikan inspirasi serta informasi tentang tempat-tempat yang seharusnya Anda tahu. And welcome back with us on City Guide, your futuristic guide. Stay locked for more. There's no turning back for the first time. Dan seperti biasa, kami akan kembali membuka hari Anda dengan beragam catatan terbaru dari dunia olahraga. Kita balik lagi di New City Life pastinya, masih bersama dengan Bu Asti, ada Pak Rudi juga. Anda kalau mau tanya-tanya juga boleh loh, ini pakar-pakarnya yang nggak main-main ya. Jadi sudah melalang buana sampai ke Singapura ya, Mbak Asti ya. Pak Rudi juga ikut waktu itu, Pak? Ikut. Oh ikut. Beda di sana berapa lama? Di sana 4 tahun. Oh 4 tahun. 4 tahun. Oh, Di sini oke. udah, tapi pindah ke sini 2010 ya kita berkarya membangun Indonesia lah. Oh lebih. oke, berarti sempat di Singapura 4 tahun ya. Iya. Apal berarti ya, artinya Hafal. dari Bugis ke Vivo City, Vivo kemana gitu ya. Luar kepala, Mas. Luar kepala, beneran ya. Oke, tapi yang jelas malam hari ini kita akan membahas lebih detail lagi soal interior-scape, di mana tadi kita sudah bahas tentang terrarium. Nah, terrarium ini yang bisa dibilang menggabungkan beberapa tanaman begitu yang jadi satu tempat. Ini tempatnya nggak gede ya, Mbak ya? Iya. Tempatnya nggak terlalu besar, nggak butuh Tidak. media tempat yang Iya. besar gitu. Iya. Permasalahannya adalah, pertanyaannya mungkin sekarang adalah tanaman-tanaman apa saja yang bisa digabungkan dalam satu tempat yang nggak terlalu Oke. besar gitu. Untuk prinsipnya itu tanaman harus digabungkan dia yang mempunyai kebutuhan air yang sama, Mas. Air Oke. dan matahari deh. Hmm. Jadi ya kalau misalnya satunya di sini perlu matahari airnya banyak, sementara di sini airnya dikit, gimana coba nyiramnya nanti? Kan bingung. Jadi ya satunya kebanyakan, yang satu mati, satu yang kurang, satunya mati. Jadi Iya. prinsipnya itu harus yang kebutuhan airnya sama gitu. Jadi Oke. atau enggak ya sekalian satu-satu gitu ya aman. Mendingan Oke. satu-satu gitu. Iya. Mungkin ini bisa jadi satu solusi untuk Anda abdi people yang mungkin nggak punya lahan yang luas ataupun rumahnya nggak terlalu besar gitu ya. Betul. Jadi bisa dijadiin satu begitu. Bisa. Cuman harus diperhatikan apa-apa saja ya tanaman-tanamannya Ya, begitu. airnya sama udara. Air dan Sama udara. cahaya itu matahari, sih. pencahayaannya. Pencahayaannya juga. Oke, bicara soal pencahayaan, ini perawatannya minim sekali, nggak butuh perawatan atau kayak gimana, Mbak? Kalau Atau Pak perawatan Rudi? tetap Boleh. perlu perawatan ya. Ya. Perawatannya Gampang-gampang apa susah saja? sih biasanya. Gampang-gampang susah. Iya, saya tuh dulu punya kaktus ya, bikin kayak macam ekosistem gitu, ya kan, terrarium gitu, tapi mati semuanya. Ya, Padahal udah nggak pernah mungkin- disiram gitu kan.
Biasanya itu sih karena lembab sih, karena kebanyakan air. Ya untuk awal pemula itu saya lihat sih lebih banyak karena kebanyakan air biasanya Mas, lembab. Oh, kasihan Lembab. tanamannya. Sering disiram biasanya. Oh, kasihan tanamannya disiram gitu. Ya, kerajinan malah. Iya. Malah Nah, lembab. jemur matahari perlu juga. Lebih baik diangin-anginkan aja di teras. Jadi nggak yang gitu. langsung matahari langsung gitu. Heeh. Karena dia Tapi udah biasa diangin-anginin ya. sudah beradaptasi kan, tanaman juga beradaptasi Mas. Jadi Yes. dia sudah biasa di dalam, ya dia cukup gitu, dia akan survive untuk itu. Oke. Kalau kaktus itu sendiri, ini banyak pertanyaan dari Anda mungkin juga ya. Nyiramnya berapa bulan sekali? Kelamaan kalau bulan. Oh, kelamaan. Ya, Kalau jadi kaktus itu biasanya juga sih. kalau nggak disiram mati, disiram Iya, kebanyakan juga mati kering gitu ya. juga dia. Heeh. Ya, Gimana, Mbak? cukup seminggu sekali, 10 hari sekali. Ada takarannya Hanya nggak berapa disemprot-semprot liter aja gitu? sih. Enggak sih, kita belum mulai ukur juga. Jadi di media-medianya ini kita semprot-semprot. Bukan di kaktusnya ya? Ya jangan. Lebih baik di medianya sih. Takutnya kan dia nggak malah membusuk di situ karena basah. Oke. Ada jenis kaktus yang kalau disiram daunnya, malah daunnya tuh yang ini belang-belang gitu. Ya. Oh. Jadi Cantik lagi. nggak cantik lagi Oh, kelihatannya oke. gitu kan. Jadi memang harus diperhatikan juga jenis kaktusnya juga Iya, apa. iya. Wah, ini berarti harus belajar juga ya. Iya. Dia kaktusnya apa yang nanti harus dibeli dan segala macamnya. Anda juga boleh telepon ya, Update People, silakan 820 2015. Sekali lagi 820 2015. Silakan bertanya-tanya ke ahlinya ya. Di sini kita sudah hadirkan sepasang suami istri yang memang menghadirkan inovasi baru dalam rumah yang mungkin bisa Anda contoh sekarang, terutama untuk Anda yang memang sekarang punya apartemen gitu, flat gitu ya, atau kondominium mungkin yang nggak punya lahan tapi masih pengen punya tanaman yang hijau-hijau di rumah. benar. Kalau tadi kaktus mungkin Anda juga punya ketakutan tersendiri. Saya takut nanti anak saya kena durinya gitu ya. Kalau yang ini kayaknya kok kayak tanaman palsu gitu ya. Nah, satu lagi yang bisa disimpulkan atau bisa diambil solusinya dari Mbak Asti dan juga Pak Rudi malam hari ini adalah nih. Nah, ini tanaman beneran kalau ini Beneran. ya. Ini Mirip bukan ini nih, kayak ini. saudaranya, Nah, tapi ini palsu. kalau yang ini dia tanaman berabad-abad. Iya. Tanaman tiada akhir gitu. Kalau yang ini tanaman hidup beneran gitu Ini kan. juga berabad-abad, tapi asal dirawat dengan baik dia akan beranak bisa juga. Oke. Nah, ini tanaman apa tadi namanya, Mbak? Sarang burung lah. lebih Sarang burung. gampangnya. Kalau orang sini bilang, nama latinnya nggak tahu apa ya. Kalau di Kokedama. Singapura apa namanya ini? Dulu sih sarang burung. Saya lupa Mas. Bird nest. Bird Bird nest. nest, ya benar bird nest. Bird nest Bener ya? fern. Nah, fern. Oh, oke. Jenis fern dia. Bird nest fern. Yang unik adalah bukan tanamannya karena tanaman begini banyak gitu ya, tapi adalah cara menanamnya. Ini nggak butuh pot. Iya, ini sudah jadi potnya ini. Nah, nggak butuh pot, nggak butuh kaca-kaca beginian, ya, nggak butuh kaca beginian, tapi bisa hidup. Nah, ini tadi yang sudah sempat dibahas, namanya adalah Kokedama. 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 Hai, arigatou gozaimashita. Iya, dari Jepang. Kokedama ya, Kokedama. Jadi ini seni membulat-bulatkan tali dari Jepang. Ini gimana cara buatnya ini, Mbak? Siapa yang belajar Kokedama ini? Pak Rudi nih pasti. Basti. Pasti ya, Pak? Basti. Oh, Mbak Asti. Oh, oke. Ini dapat ide dari mana nih, Mbak? Kalau idenya sih saya banyak dari internet sih belajarnya, dari searching cara belajarnya seperti apa. Dan Oke. ya, cukup unik sih, makanya saya coba belajar, ternyata ya bisa juga. Banyak saya variasiin sih. Ide awalnya tuh mereka membungkusnya tuh bungkusnya ini dengan moss, dengan lumut. Oh, oke. Lumut terus diituin. Tapi di sini kok kayaknya susah mau bikin lumut karena kadang Iya. musim panas kita. Di rumah saya banyak lumut tuh, Mbak, kalau perlu, Mbak. Iya, kalau musim panas, kalau musim hujan, kalau musim panas susah deh kering. Nah, biasanya mereka diginiin, tapi saya coba kreasikan dengan apa yang ada gampang didapat di lokal Surabaya, ya jadinya begini. Ini apa? Dalamnya ini Dalam apa? ini tanah. Tanah. Ada tanah kan ada kandungan kayak liatnya itu bisa dibentuk bulat gitu, ya, terus dilapisin. Terus ininya yang serabut-serabut ini yang mengikat dia, jangan sampai ambil. Lepas gitu ya. Serabutnya ini serabut yang mana ya? Iya, ini nggak bawa ya? nggak bawa. Nggak Jadi bawa kayak ya? Jadi ada sabut-sabut serabut-serabut. gitu, kayak Serabut-serabut sabut. kelapa Serabut. gitu ya? Iya. Ya, mirip itu yang. Mirip, tapi dia dari tanaman
ini sih kayaknya sih model-model pakisan juga. Ada di pasar-pasar ada, bunga di ada mos ya. biasa di tukang itu. Terus habis Terus itu itu baru dilapisi dengan mos itu, terus baru diikat dengan tali gini. oke. Bisa. Ini cara ngikatnya yang susah ya. Iya, Heeh. mesti agak Harus sabar belajar lah. Soalnya gitu megangnya. Nah, ini uniknya adalah Update People bisa gantung nih. Iya, Nah, di rumah nih, kayak gini. digantung. Nah, digantung Di gini. dalam rumah. Biasanya bagus gitu. kalau ini ada beberapa gitu ya. Beberapa. Ada 5 gitu. Terus nanti di ada yang tinggi, ada yang panjang, ada Rendah rendah, gitu. iya. Nah, itu memang jagonya Pak Rudi nih Iya. ya. Bagian artnya ya, memang spesialis art gitu kan. Jadi memang harus banyak jenisnya. Iya. Bukan, harus banyak variannya. Variannya ya. Harus Biar banyak. lebih Oh, oke. variasi. Bisa juga ditaruh di meja gitu sih Mas. Kalau di Ini ditaruh di meja interior, di begini? meja, di ruangan bisa juga. Tapi mesti ada tatakannya gitu sih. Oh, kayak gini tadi ya. Iya, Sama, biar dia lebih tapi stabil. sama aja sama pot juga. Mungkin ada banyak orang yang nggak punya nggak punya tempat gitu ya, Iya. untuk bisa meletakkan tanamannya. Ini kalau digantung begini ada efeknya nggak, Mbak? Tentang bagaimana cara dia hidup, apa dan segala macam. Enggak sih. Efeknya ya untuk cantik aja sih. Cantiknya enggak, Biar maksudnya perawatannya nanti ada pengaruh nggak? Oh ya, mungkin lihat jenis tanamannya juga. Tanaman ini dia butuh air banyak, Ya, beda dengan yang lain gitu ya. betul. Jadi mesti tiap hari disiram. Disemprot, Kalau ini semprot. disemprot gitu ya. Dan masih bisa bertahan ya. bisa, Masih bisa. Kalau ini emang jenisnya yang suka lembab kalau ini Ya, dia. jadi lihat jenis tanamannya juga sih ya. Ada berapa jenis tanaman yang seperti ini yang bisa Bisa ditanam dalam rumah, nggak butuh matahari banyak, lembab begitu, tapi bisa ditanam dengan cara kayak gini. Ada Banyak berapa sih jenis? Mas, banyak banget. Prinsipnya tanaman yang indoor itu bisa ya kayak kaktus-kaktus gini bisa juga. Bisa juga. Bisa survive dia. Oh, oke. Sama lagi yang kayak ivy kita coba bikin tuh bisa ada yang jadi kayak juntai-juntai gitu, Iya, ada cantik gitu. Itu Ada bisa sih di juga. rumah tapi nggak dibawa gitu. Oke, nanti kita akan lihat ya. Oh, ada Instagram ya, saya lupa. Iya, iya. Ada Instagram, boleh lihat Instagramnya nggak? Buka Instagramnya. Tara. Halo. Nah, ya tidak responding. Sabar, sabar. Ini Instagramnya ini isinya jenis-jenis tanaman atau gimana, Mbak? Lebih ke produk-produk yang kita display untuk kita pasarkan gitu. Oh, oke. Sama kegiatan-kegiatan kita sih. Oh, sama kegiatan-kegiatannya. Ah, iya, Oke. Ada nggak orang yang order gitu ya, orang yang order untuk dalam ruangan gitu, dan mereka nggak tahu cara ngerawatnya. Dikasih tahu juga nggak cara ngerawatnya kayak gimana? Iya. Biasanya kita ada garansi sebulan biasanya, Mas, kalau ada yang beli. Oh, ada garansi Ya, sebulan. Karena kadang ya itu tadi susah-susah gampang gitu ya. Kadang kalau ada banyak tanaman, biasa mati satu gitu ya, kan jadi jelek gitu. Iya. Nah, maka kita kasih garansi 1 bulan, kita bisa diskusi lagi, terus bisa ganti mau tanaman yang mana gitu. Oh, oke. Nggak rugi ya, Pak? Ya enggak sih. Nggak. Sudah mencukupi dananya itu, gitu ya. Ya servisnya kita lah ya. Servisnya. Ya, Tapi selama 1 bulan saja. selama 1 bulan. Kita Oke. kita infokan cara merawatnya Ya, seperti cara apa. merawatnya. Asal jangan rusaknya karena ketiban apa kita ganti ya enggak ya kan Iya, iya. cuman Tapi karena mati karena dia Iya. nggak tahu cara ngerawatnya Iya. seperti apa. Gimana Instagram? Belum bisa buka ya? Instagram? Oh belum, oke. Kalau kita bicara juga soal tanaman gitu, tadi saya dengar dari produser saya, ini ada yang nggak perlu disiram sampai berbulan-bulan. Atau nggak perlu disiram dalam waktu lama, tapi bukan kaktus. Apa gitu tadi namanya, saya lupa deh. Yang Ini mana sih, ya? ini nggak perlu- Tanaman. Ini kayaknya ya. emang udah air Kayaknya saya. ini ya. Udah air ya. Nggak perlu disiram. Ini bisa berkembang biak kayak ini? Iya, ini berkembang biak, Mas. Ini kalau dia masih hijau tuh berarti dia hidup. Itu kan Ini masih memang hijau kan. tanaman di dalam air, Mas. Oh iya, ganggang Iya, ya. Ganggang ganggang. kalau suka main di sawah-sawah. Di sawah Iya, ya, sawah benar banyak ya. tuh. Saya anak sawah dulu, bolang ya memang sukanya. Kalau misalnya air yang begini, ini diganti dengan air tawar saja atau Oh, gimana? air tawar memang. Air tawar, air yang, keran biasa. ya? Iya, air keran. Air kita keran pakai. itu ya. Nggak perlu matahari, nggak perlu apa? Matahari kan sudah langsung, maksudnya matahari itu cahaya lampu juga sama bisa. Oh. Bisa. Cahaya lampu juga bisa? Bisa. Oh, oke. bisa. Fine. Kita terima telepon dulu, ada yang telepon ternyata malam hari ini. Selamat malam New City Live. Malam, Selamat malam. Pasti banyak ibu-ibu malam hari ini yang telepon, saya suka. Namanya siapa, Bu? dari Naya
Naya, oke Kak Naya, silahkan Naya. Ya, kan kebetulan aku kerja di kantoran gitu, terus pengennya sih di meja tuh biar ada sesuatu yang menyegarkan gitu. Nggak pusing kerjaan tuh pengen ada tanaman. Cuman kan karena di tempat ber-AC ini masih bingung kadang karena mungkin nggak punya waktu buat ngelawat, pengennya sih yang tanaman apa yang cocok gitu ditaruh kalau nggak kena matahari, terus kenanya juga dari apa AC. sih AC gitu kan. Terus habis itu tadi sih sempat lihat kalau tanaman kayak kaktus kayak gitu kan dia kan bisa tumbuh gede tuh. Ntar kalau dipindahin ke sebenarnya kayak ke kebun, gimana ya cara perawatan selanjutnya? Oke, gitu aja ya. Itu aja sih ya. Makasih Thank ya you. Naya, Ya. bye. Tanaman, ya ini tadi sempat saya mau tanyain tapi belum sempat keluar ya. Tanaman yang memang cocok untuk perkantoran gitu, Mbak. Tapi permasalahannya adalah ini ruangan ber-AC gitu. Which is kalau kita bicara soal perkantoran ya, itu kan nggak banyak jendela, terus kemudian ruangannya tertutup dan AC-nya kencang Tapi gitu. ada lampu kan. Tapi ada lampu, gitu, betul bisa. gitu. Apa yang cocok tanamannya? Selain kaktus mungkin ada? Selain kaktus ya seperti kayak sirih Belanda. Sirih Belanda? Ya, kita sebenarnya nggak bawa contohnya. Ini benar-benar kayak gini itu, pokoknya ada yang tanaman indoor itu bisa. Saya ya di kantor Ada saya gitu, juga ada ya. Sirih banyak, Belanda sirih namanya Belanda. ya. Sebenarnya tanaman Tapi indoor. jangan deh. bersiri-siri ya. Ya, jangan ya. Namanya doang sirih Belanda. Gini-ginian bisa, tapi mungkin besar ya kalau ini ya. Mejanya ntar nutupin itunya. Ada kayaknya daun-daunnya lebih kecil itu. Ada juga. Jadi memang ada beberapa pilihan tanaman yang memang bisa digunakan untuk di kantor. Itu nggak perlu matahari ya. Cuman perlu Dari lampu lampu aja. cahaya Lampu dari cahaya. Lampu dan bisa. siram ya. Dan perlu Siram. disemprot-semprot cukup. Semprot-semprot sih, lah. Kebanyakan air juga mati ya tanamannya Iya, ya. benar. Oke, disemprot-semprot lah Naya ya. Semprot-semprot dikit sama dari lampu kantor ya. Mudah-mudahan bosnya nggak ngamuk gara-gara lu pakai lampu kantornya. Oke, pertanyaan kedua dari Naya. Kaktus ini kan bisa besar ya. Iya. Kalau dipindahin ke kebun gimana? Bisa aja sih, tapi aja. kadang kalau di luar itu kan susah kita mengontrol kondisi airnya, Iya, cahayanya. betul. Lebih baik sih di pot, tapi mungkin di teras, pot yang lebih besar kalau dia besar. Tapi Oh. kaktus tuh lama sih besarnya, jadi Terus jenisnya juga. Kalau kaktus ini jenis kaktusnya memang kecil. Oh, Jadi ini nggak- kaktus mini ya. Iya. ya lebih. Jadi besar pun nggak Bonsai sampai kaktus yang gitu benar, istilahnya ya. nggak sampai yang gede banget gitu ya. Jadi memang ini adalah jenis kaktus yang mini ya Naya ya. Jadi kalau di rumah lu berarti udah besar, berarti kaktusnya memang kaktus yang beneran, yang gede gitu. Ada penelpon lagi? Oh belum aja, oke. Silakan Anda boleh telepon lagi, sekali lagi 820-2015. Sebelum nanti di segmen yang ketiga kita juga akan praktek ya bagaimana caranya menanam. Nah ini bisa mungkin Anda tiru juga. Atau mungkin bisa jadi inspirasi juga gitu di rumah, gimana caranya biar bisa cantik lagi rumahnya gitu kan. Nah biasanya kalau kita ngobrolin soal tanaman-tanaman kayak begini, ini ditaruhnya di tembok-tembok gitu Mbak ya. Iya, bisa. Di tembok terus kemudian ada kayak apa ya, ada kayak kayu Iya, gitu, keren. atau di terasnya apartemen, tempat jemuran, balkonnya Di gitu, meja makan. di meja makan. ruang Kalau tamu. permasalahannya kalau temboknya lembab, ada pengaruh nggak dengan kaktusnya? Iya sih, kalau biasanya kalau lembab tuh otomatis ruangannya juga lembab sih. Iya. Jadi ya lebih baik jangan yang ditaruh di tempat lembab. Lebih baik kayak di teras, itu kan lebih banyak anginnya kan. Anginnya jadi udara nggak lembab. Oke. Ya, kalau untuk kaktus nggak disarankan, tapi kalau daerah lembab mendingan pilih tanaman yang seperti ini, yang Ya, yang daun-daunnya memang lebar. daun-daunan. Iya, Nah. yang suka lembab. Oh oke, jadi harus unsurnya sama gitu ya, Iya. lembab dengan lembab Iya, gitu ya. ketebus Oke. bisa. Ada tips and trick nggak untuk merawat tanaman di dalam ruangan? Tips and tricks gimana, Pak? Mungkin cahaya kali yang penting perlu diperhatikan. Jadi kalau memang tertutup banget, itu lampu biasa malam kalau bisa dinyalain Nyalain. aja Iya. gitu ya. Nggak perlu siang ya Pak ya berarti ya? Kalau siang kalau ada cahaya, itu pengganti Lampu. lampu sebenarnya. Kalau siang matahari juga nggak bisa masuk, berarti nyalain lampu aja, siang Lampu, atau ya, malam? ya. Ya, sama ya untuk berapa hari sekali harus dibawa keluar juga sih lebih baik ya, Ya. Mas. Dia Ya. lebih ya ketemu dengan lingkungan aslinya kan. Kan aslinya bang di luar kan, kita Betul. hanya memaksa dia untuk masukin ke dalam. Ya seminggu sekali kita taruh di luar biar dia lebih
fresh lagi, dapat cahaya asli, dapat Udara juga. udara yang nggak terlalu kering untuk dia dan sesuai gitu sih. Oke, Lebih jadi baik. tetap harus ada proses dibawa keluar juga Ya, gitu ya, supaya perlu mereka sih. juga bisa kembali ke asal gitu ya, Iya. kembali ke alamnya gitu kan. Oke, habis ini kita akan bahas lagi lebih detail ya, dan mungkin kita akan langsung praktek habis ini Update People. Jadi kalau pengen tahu bagaimana caranya, tetap di New City Life. Our Kids kembali lagi menjumpai Anda hari ini tentunya di SBO TV dan bersama Ivo. Kali ini kita akan membahas mengenai waspada lambat bicara. Jadi keterlambatan bicara itu sebaiknya ditemukan secara dini. Kalaupun ketahuannya usia 2 tahun atau 2,5 tahun, maka kita akan segera melakukan terapi. Banyak kelebihan, banyak keunggulan. Ya, selamat pagi dan salam update sport pecinta olahraga. Apa kabarnya hari ini? Tim City Guide kali ini akan memberikan inspirasi serta informasi tentang tempat-tempat yang seharusnya Anda tahu. Once we let go. Once we let go. And welcome back with us on City Guide, your futuristic guide. Stay locked for more. There's no turning back for the first time. Ingin tahu lebih detail foto produk-produk yang dipasang di iklan Jitu Jawa Pos? Download aplikasi QR Code Reader dari smartphone Anda. Scan barcode-nya, Anda langsung bisa lihat detail fotonya. Satu showroom bisa 10 produk. Bisa juga lihat iklannya di www.jawapos.com/iklanjitu. Nikmati ratusan iklan baru setiap harinya. Pasang iklan baris di iklan Jitu Jawa Pos kini lebih untung. Iklan Jitu Jawa Pos, wah, sudah laku. Kita kembali lagi di New City Live. Anda kalau mau telepon silakan ya, Update People 820-2015. Silakan. Mumpung lagi ada expert-expertnya di sini, ahli-ahlinya di sini soal tanaman dalam ruangan atau biasa kita sebut adalah interior scape gitu. Kita langsung praktek boleh? Mbak Asti dan Pak Rudi, yuk kita akan langsung praktek. Ini kita buat terasium, bener? Terarium. Terarium. Saya ingatnya Tarajana terus sih, tadi Mbak Iya, Asti aduh. bilangnya Tarajana, saya bingung. Nah, Saya ambil medianya dulu ya. boleh, silakan Pak. Ini jadi dari 4 tanaman kaktus ini kita gabungkan jadi satu gitu ya? Iya. Oke. Sama bahan-bahannya juga jangan lupa Pak. Nanti kita kasih tahu bahan-bahannya. Oh iya. Nah, Jelasin. Hah? Ya. Jelasin. Pertama-tama, oh Pak Rudi yang milihin ininya ya, artnya memang ya, pilihin apa yang warnanya yang bagus gitu. untuk di dasar sih prinsipnya kita nyari yang agak besar-besar porinya dan ya bisa seperti ini pasir malang atau enggak batu-batu besar. Apa namanya Pak? Pasir Malang? Pasir malang ini. Oh oke. Kalau ini batu-batu ya akik tadi. Batu aki ya, bener. Intinya sih dia supaya kalau ada air banyak dari itu ke bawahnya dia nggak akan sampai ke atas ke tanamannya, nggak membasahi. Oh dia nyerap gitu ya? Nggak nyerap juga sih, Nggak tapi nyerap dia juga? akan Nyimpan? di sini. Oh oke, saya baru tahu nih pasir Malang ini Iya, malahan. besar-besar dia porinya, jadi udaranya bisa
udaranya masih bisa sirkulasi di dalam. Ini kita rapikan. Ini kira-kira sih kita lihat potnya juga ukurannya seperti apa, itu akan mempengaruhi ketinggiannya media. Kemudian kita bisa kreasikan dengan yang putih. Ini pasir kerikil putih. Ini kayak pasir akuarium itu ya? Iya. Oke. Rata-rata. Ini juga Jadi fungsi. perlu perhatikan ininya juga apa itu artnya tadi. Artnya. Jadi waktu dilihat ke sini gitu ya, itu kelihatan cantik gitu. Oke. Ya, Ada beberapa jadi yang sempat dibikin naik turun gitu ya, Mbak ya. Nah, itu kayaknya waktunya lebih gitu ya. Waktunya lebih karena harus diperhatikan juga naik turunnya kayak gimana gitu kan. Peralatannya bisa kita pakai juga seperti peralatan. Biasanya kan skop besar-besarnya ini juga mini-mini. Mini-mini ya, apa-apa jadi mini ya sekarang ya. Bisa kita pakai ini bantuan. Ada takarannya nggak ini, Mbak? Maksudnya harus berapa, ini harus berapa? Nggak ada patokan gitu sih. Nggak ada patokannya ya? Penting, Oke. Kalau ini fungsinya untuk apa yang putih ini? Kalau ini sih bisa untuk nyaring. Jadi misalnya kan nanti kan kita atasnya kita kasih media campuran sekam bakar kayak media tanah. Seperti tanahnya itu kalau nggak ada ini dia kan langsung ke bawah gitu. Jadi kotorin bawahnya ini. Jadi nggak bagus lagi. Jadi sekalian dia menyaring jadi filter. Oke. Lanjut lagi ini baru sekam bakar. Ya, ini campuran sekam bakar, humus dan butuh ini juga ya, pupuk juga ya ternyata ya? Iya. Ya, tetap butuh apa namanya? Untuk makanan tanah dia. Gitu ya. Kan tanaman itu dia perlu makanannya itu, terus air dan cahaya. Bisa diratakan. Oke. Ini karena mungkin kaktus ya, jadi nggak butuh banyak air. Jadi nggak akan di bawah itu istilah bahasa Singapurnya ngecembeng gitu, nggak ada ya Mbak ya? Iya. Kalau tanaman lembab, kalau ditaruh di sini kan bisa. Bisa juga, Nah, bisa. Gimana caranya supaya airnya nggak ngecembeng di bawah tadi? Kayak siramnya jangan banyak-banyak gitu. Siramnya Cukup mesti yang disemprot-semprot. diatur gitu ya. Oh. Kalau di luar kan nanti kan dia bisa keluar kan airnya. Iya, Kalau di dalam mesti ini pas harus gitu. tahu ya ukurannya, Kira-kira takarannya sih. gitu ya. Bisa dicoba masukin jari masih basah, jangan disiram dulu gitu. Oh gitu. Masukin Oke. mungkin cukup ya. Kemudian sudah bisa kita masukkan tanamannya. Ya. Iya ya, ini kalau taruh di ruang tamu gitu bagus ya. Iya, ini kan berlayer-layer kayak kue lapis. Iya, benar. Ini nggak tumpah-tumpah. Saya ringkas dulu nih. Nah. Ini yang mindahinnya ini yang agak PR ya? Iya, harus hati-hati. Harus ekstra hati-hati. Kalau enggak nanti mati tanamannya. Ya, ini harus dijaga supaya nggak terlalu goyang akarnya. Ya. Oh, ditanamnya di sini ya, Mbak ya? Iya, langsung. Ditanamnya di yang campuran. Iya. Ini justru di tempat hidupnya itu ya di situ dia. Oh, oke. Kalau bisa masih ada tanah yang dari sini karena butuh penyesuaian dengan Lingkungan tanamannya. barunya. Ya, benar. Oh, gitu. Jadi sedikit dicampurin nggak apa-apa gitu ya? Ini sementara segini dulu untuk sambil campur yang lain. Kalau kurang Bisa sampai berapa tanaman dalam satu terarium ini, Mbak? Tergantung ukuran terariumnya medianya ya. aja. Kalau segini ini Ya, maksimal mungkin berapa? 3-4 gitu sih. 3-4 bisa ya? Cuma satu malah yang gede. Kalau yang biasa ada ceper juga modelnya kayak mangkok gitu, bisa sampai macam-macam, bisa sampai 6 tanaman. Oh, tergantung oke. tingginya tanaman akan ya. diatur gitu untuk ini kita 3 dulu aja kali ya.
Oh ini Pak Rudi yang bagian, oh ini campurnya bagusnya sama ini, gitu ya. Tapi untuk jenis kaktus semuanya bisa dicampur ya? Bisa, kalau masih satu kaktus-kaktusan family sih sama ya? relatif bisa. Gila guru biologi nih, satu family bilangnya, bener. Kayak merek sepeda. Jago. Ini kan anak sekolah juga bisa kita, apa namanya? Di rumah kita ngajarin anak-anak juga gitu. Oh iya Pak. Anak-anak sekolah. Kebetulan anak kita masih kecil gitu kan ya. Jadi belajar dari kecil nanam gitu ya. Terus kalian melatih motoriknya dia kan. Betul. Terus kemudian aktivitas yang bagus lah untuk Nah ini bisa buat weekend nih, weekend ini duit habis ya. Habis dari lebaran kemarin mudik apa segala macam. Gak ada duit lagi buat biaya lagi buat jalan-jalan. Nah di rumah bisa tanam-tanam gini nih. Ya kan? Bisa banget. Bisa banget. Aktivitas weekend. Sama keluarga gitu. Lumayan, ini taruh ruang tamu cantik loh ini pasti. Cantik banget. Lucu ya. Nah, sembari kerjain dulu, kita lihat Instagramnya dulu ya. Kata Instagramnya udah ready. Yuk, kita lihat Instagram. Mana nih Instagram? Nah, ini dia nih. Oke. Ke atas, ke atas. Ke atas, ke atas. Oke. The Gardenaya. Oh, yang ini tanaman apa ini, Mbak? Stop. Ya itu ivy tadi. Ini ivy. Ya itu yang tanaman kayak menjulur-julur begitu. Ivy tapi dipakainya adalah kokedama itu. Apa tadi namanya? Kokedama. Kokedama. Ivy tapi kokedama. Ini lembab juga ya ini ya, tanaman lembab ya. Nah, ini bisa nih buat dalam ruangan nih. Ya. Naik dong ke atas. Tuh, gila touchscreen ya. Touchscreen. Terus. Tapi tetap ngomong terus. Stop. Oi, stop. Nah. Udah. Kalau yang ini jenis kaktus juga ya, Mbak? Iya, itu jenis kaktus juga sukulen. Itu jenis Echeveria namanya. Oke. Tapi bisa kayak bunga gitu ya? Iya. Bisa gerak, saya nggak sentuh loh. Bisa gerak loh, nggak sentuh loh saya. Jadi namanya adalah? Echeveria. Oh, oke. Kita bikin kayak dinding vertikal kalau yang itu. Bisa? Bisa, jadi kayak frame. Nggak tahu ada nggak fotonya. Jadi ini? kayak, itu tuh kelilingnya itu frame kayak lukisan. Jadi itu bisa digantung di dinding gitu, ditempel. Hidup. Wow, amazing. Ini medianya pakai apa kalau ditempel? Sama aja, prinsipnya sama. Ada kayak di bawahnya ada kayak ketebalan yang yang bisa nampung media campuran kaktusnya ini, campuran. Oh, oke, lucu ya. Bisa dibuat kayak dinding-dindingan gitu ya. Kayak vertical garden. Vertical garden. Kalau lagi musim juga ya, Bang, sekarang. Kita kembali lagi. Ini sudah layer terakhir. Ini kok basah ya batunya? Iya, ya, ini harus dicuci dulu. Oh. Kalau misalnya beli dari itu, harus dicuci. Toko akuarium gitu belinya. Dicuci dulu. Kenapa harus dicuci dulu, Pak? Ada zatnya dari laut atau gimana? Ada zat di batunya itu biasa nggak cocok dengan tanaman gitu. Oke. Kalau nggak dicuci, mati jadinya. Oke. Ini cucinya cuci biasa gitu? Cuci biasa ya. Cuci beras itu loh, Mas. Oh, nggak perlu pakai sabun apa gitu ya? Nggak usah ya? Penting dia. Hitam ya. Campur yang putih kali. Oke ya. Ada terima telepon lagi? Oke. Selamat malam, New City Live. Halo. Selamat malam, Bapak. Dengan siapa? Halo. Ya, dengan siapa, Pak? Dari Agung. Atung. Oke, silakan, Pak. Bapak? Halo, ya. Ya, silakan mau nanya apa, Pak? Pak Atung? Pak? Bapak? Halo? Oke, thank you. Keputus ya kayaknya ya. Suara backsound-nya ketawa-ketawanya lebih kencang. Saya serem di malam Jumat ya. Ini kalau basah begini, ini sudah termasuk menyiram nggak ya? Iya, bisa. Sudah termasuk menyiram juga ya, Mbak ya? Jadi kira-kira 10 hari lagi baru
Ini baru bisa disiram jadi lagi. indikator juga ya. Kalau misalnya Iya. batunya kering, berarti Kering. butuh waktunya menyiram. Iya, benar. Oke. Kelihatan. Tuh. Ini apa ini? Ini aja nih, besar-besar. Langsung batu itu ya. Berdiri dulu. Ini kalau udah di atasnya tergantung kreasi Hmm. masing-masing aja, mau kasih batu-batu besar, mau batu kecil, warna merah, putih. Oh, Bisa oke. juga kalau misalnya kita tematik dikasih princess di dalam, jadi kayak fairy garden gitu di Oh, dalam. oke. Bisa dikasih ya selamat ulang tahun kayak yang di cake gitu. Iya, 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 iya. Bisa. Kira-kira ini bisa penataannya sih tergantung selera, bisa mengelilingi juga. Ini emang lucu ya. Iya. Banyak kreasi deh bisa dipakai. Jadi memang bisa disesuaikan dengan kreasinya, bisa disesuaikan dengan keinginan juga Iya. gitu sebenarnya. Sama interiornya seperti apa, mungkin dari warna kan bisa menyesuaikan. Misalnya interiornya backgroundnya banyak merah, ya kita bisa menyesuaikan dengan merah juga medianya. Kalau Oh. biru seperti ini kita bisa juga pakai. Ada ya? Nah, ini kan sebenarnya tempat-tempat makan, tapi bisa kita Jadi bikin media, jadi pot jadi gitu. pot gitu. Oke. Nah, ini kalau warna-warnanya bisa lihat dari mana ya, Mbak? Atau bisa ambil di mana ya untuk warna-warna kaktus tuh? Ada warna-warna ya. Setahu saya ada beberapa yang warnanya merah, ada beberapa yang warnanya Iya, kuning gitu. macam-macam ya. Kayak gini-gini itu bisa merah. Betul, betul. Ya kita ada koleksi kita ada merah, ada kuning. Oke. Dan nggak Macam-macam. murah loh. Ya kan? Kaktus tuh nggak murah loh, jangan dibilang kaktus murah. Ya kaktus-kaktus yang biasa-biasa itu murah biasanya. Kalau udah macam-macam bentuknya, udah mahal. Iya, benar. Ya. Kira-kira seperti ini. Sudah jadi. Udah. Nah, ini cara nyiramnya gini ya. Ya. Untuk pertama memang harus disiram dulu supaya yang apa itu Kotoran-kotoran. kotoran-kotorannya bisa ini kan sekalian membersihkan juga. Dengan kuas juga bisa untuk membersihkan Ya. misalnya debu-debu, pasir-pasir ya bisa dengan Oh, kuas. oke. Jadi kalau nyiram udah gitu aja ya, Pak ya? Gitu aja. Udah cukup gitu. Udah cukup gitu aja. Namanya indikator Di dalamnya. jarinya. Di dalamnya, ya. Jadi kalau misalnya masih basah berarti nggak perlu disiram juga Iya. gitu ya. Luar biasa, hebat. Boleh kita kembali lagi yuk, kita duduk lagi. Kira-kira untuk masyarakat metropolitan Kota Surabaya gitu, yang aktif, dinamis, yang mungkin sekarang banyak juga yang belum punya pembantu rumah tangga gitu. Mereka masih keluarga muda juga yang semuanya pada aktif, semuanya pada sibuk gitu. Kira-kira apa tips and triknya dari Pak Rudi dan juga Mbak Asti untuk bisa punya tanaman yang memang bisa hidup dalam rumah ataupun dalam kantor, hijau gitu. Karena hijau itu juga kita butuh gitu ya untuk oksigen apa dan segala macam. Boleh tips and triknya apa, silakan Pak Rudi. Kalau saya mungkin pertama harus senang dulu ya. Hobi dulu lah paling enggak gitu ya. Nah, dari hobi itu kami juga mulai dari hobi gitu ya. Kebetulan istri saya di landscape yang paham tentang tanaman. Saya senang seninya, ya kita kombinasi aja gitu. Jadi kesenangan pasangan itu perlu gitu. Nah, setelah itu ya sudah kita cari tanaman yang kira-kira tidak yang seperti ini ya, kaktus gitu ya. Tidak butuh perawatan yang banyak gitu ya. Tidak mengambil space yang Ya. besar. Nggak punya space yang besar juga. Ini juga kita kerjain pas pulang kerja sih biasanya. Oh. Jadi untuk relax juga sebenarnya. Jadi pilih media juga yang tidak terlalu besar gitu ya. Betul. Daripada rumah jadi sesek nanti ya kan. Baru udah banyak. Kalau Mbak Asti apa kira-kira? Ada tips Sama and tricks? tips tetap ya, namanya tanaman butuh perawatan, walaupun dia dikit tetap perlu. Jadi ya Jemur bentar gitu. harus ada effort sedikit aja, nggak perlu terlalu banyak tapi ada sedikit ya, kayak nyemprot dibawa keluar. Ya itu sih nggak susah sih kalau sudah suka sebenarnya.
Oke, jadi sebenarnya berawal dari kemauan itu yang paling Wow. penting ya. Harus Dan ini punya penghilang kemauan dulu. stres juga, Mas. Penghilang stres Iya. juga, betul. Pulang Stres kerja, release, stres, nanti bisa lihat yang hijau-hijau, itu biasanya bisa adem lagi Bener, adem gitu ya. lagi. Asal jangan matanya aja yang hijau gitu. Terima kasih ya, Mbak Asti, Ya. Pak Rudi. Oh ya, kalau mau ketemu nanti bisa lihat di Instagram ya? Iya, bisa. Website kita juga ada. Instagramnya di mana tadi? The Gardenaya. Di Gardenaya. Nah, websitenya juga ada www.thegardenaya.com. Oke, www.gardenaya.com ya. Iya. Oke, terima kasih sudah hadir Pak Rudi. Terima Mbak kasih, Asti. sama-sama. Terima kasih, sukses terus buat The Gardenaya. Terima kasih buat Update People yang juga sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ini bisa jadikan inspirasi untuk Anda ya, baik itu inspirasi untuk weekend besok mau kemana, baik itu inspirasi nanti siapa tahu di rumah butuh yang hijau-hijau kurang gitu. Nah, ini adalah salah satu solusinya. Terima kasih sudah menyaksikan New City Live. Jangan kemana-mana. Habis ini kita lanjut lagi bersama dengan dua teman saya, ada Rudi sama Bella. Jadi tetap di SBO TV. Finally, my name is Syafal Alex. Out. Have a great day. God bless you. Bye-bye. Cemburu dengan ikan paus.